Bagaimana cara saya menahan godaan dan membantu keluarga saya melakukan hal yang sama? Ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Apakah Anda tahu bahwa dengan berlatih secara konsisten, praktek tersebut membantu Anda menahan godaan dan bertumbuh dalam kebajikan? Dalam kehidupan yang sibuk, mencari waktu untuk berdoa bisa menjadi tantangan. Namun kecil, usaha yang konsisten membawa manfaat spiritual besar. Salah satu praktik ampul adalah praktek Santo Ignatius, sebuah renungan harian singkat sekitar 10 menit, yang membantu kita tumbuh dalam kebajikan dan menghindari dosa. Dengan menambahkan visualisasi dan afirmasi, kita memperkuat tekad dan memperdalam iman kita. Sepanjang hari, godaan muncul dan suara-suara yang menarik kita pada dosa. Praktek tersebut membantu kita menyelaraskan hati dengan kehendak Tuhan dan membuat kita teguh dalam memilih yang benar. Ketika dilakukan setiap hari, ini menguatkan kita untuk menolak dosa karena cinta kita kepada Kristus. Mencari jati diri kita yang lebih tinggi, menjadi seperti siapa Tuhan memanggil kita. Berdoa dengan spontan, memperkuat komitmen kita pada kekudusan. Santo Ignatius merancang praktek tersebut dengan 5 langkah penting: kehadiran, rasa syukur, emosi, tinjauan khusus, dan harapan. Langkah 1. Kehadiran. Tenangkan diri dan hembuskan napas dengan tenang. Kita mengingatkan diri sendiri bahwa kita berada di hadirat Tuhan. Kita memulai doa dengan memohon pada Tuhan untuk rahmat yang kita cari. Kita mohon rahmat untuk mengenali dan mengatasi dosa. Langkah kedua, rasa syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima hari itu. Langkah ketiga, emosi. Kita memberi perhatian pada emosi kita. Kita bertanya pada diri sendiri, di mana saya bertemu Yesus? Dalam ketakutan, kegembiraan, antusiasme, kekaguman, kesalahpahaman, dan penderitaan. Langkah keempat, tinjauan khusus. Kita mempertanggungjawabkan jiwa kita sejak bangun tidur sampai saat praktek tersebut, jam demi jam, atau periode demi periode. Kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya ditarik kepada Tuhan hari ini? Bagaimana saya teralihkan dari Tuhan hari ini? Apa konsekuensi dari perasaan, perkataan, tindakan dan pikiran saya? Saya memohon ampun dan penyembuhan dari Tuhan untuk kekurangan, kesalahan dan dosa saya. Langkah kelima, harapan. Kita berkomitmen untuk memperbaiki diri dengan bantuan Tuhan. Kita memohon Tuhan untuk berjalan bersama kita besok dan menyerahkan kepadanya segala upaya dan permohonan kita. Untuk membuat praktek ini lebih berdaya, kita bisa menambahkan 3 langkah tambahan. Visualisasikan seorang figur teladan, ulangi afirmasi tentang kebajikan, dan berdoa mohon rahmat untuk meniru Kristus dan orang suci tersebut. Mengakhiri dengan doa, Bapa kami, dapat membantu menfokuskan hati Anda pada kehendak Tuhan. Dengan menjadikan praktek ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita, kita bukan hanya memperkuat iman kita sendiri, tapi juga menginspirasi keluarga kita untuk melakukan hal yang sama. Seiring waktu, praktek ini akan mendekatkan kita pada Tuhan, membantu kita menahan godaan dan menjalani hidup dengan kasih dan kebajikan yang lebih dalam. Dalam Injil hari ini, Lukas 4 ayat 1-13, Yesus memanggil kita untuk menantang dan mengalahkan godaan. Dituntun oleh Roh Kudus, Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari dan menghadapi 3 cobaan. Kebutuhan fisik, mengubah batu menjadi roti, kekuasaan dan kontrol, menyembah setan demi otoritas duniawi, dan mencobai perlindungan Tuhan, melompat dari atas bait suci. Dia menaklukkannya dengan berpegang pada kitab suci, menunjukkan kepercayaan dalam Tuhan. Untuk mengatasi godaan, kita juga harus berakar dalam firman Tuhan, percaya padanya dalam segala hal, dan menolak apapun yang menjauhkan kita dari Dia. Sebagai keluarga, kita memperkuat iman kita dengan berdoa bersama, merenungkan kitab suci. Puasa ini
Mari kita fokuskan hati pada Tuhan dan mendukung satu sama lain menghidupi kehendak-Nya. Seperti Santo Ignatius dari Loyola, semoga kita berdoa dengan praktek tersebut setiap hari, mendekat kepada Tuhan melalui renungan dan rasa syukur. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, syukur atas kasih-Mu yang tak bersyarat, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan, untuk saat-saat di mana kami gagal untuk menolak godaan dan jatuh ke dalam dosa. Penuhi kami dengan rahmat dan kekuatan-Mu untuk mengatasi dosa. Bantulah kami menjalani hidup penuh doa, berakar pada firman-Mu, dan percaya pada-Mu dalam segala hal. Semoga kami mempraktekkan setiap hari, seperti Santo Ignatius Loyola. Berhembuslah dalamku, Roh Kudus, agar pikiranku kudus, bertindaklah dalamku, Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai hanya yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.